Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarrafal mu'minina bitasrifi nuril iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan afuzu biha fi daril aman. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وسيلة العظمى في نيل غفران. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Setinggi puji dan segala syukur kehadirat Allah kita ucapkan. Tiada hingga dan tiada tara nikmat dianugerahkan kepada kita bersama. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah mengantarkan kita hadir dalam majelis zuhur yang sangat mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita sampaikan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para ulama, tokoh agama, para ustaz, para buya, bapak imam dan pengurus masjid yang sama-sama kita muliakan, para zuama, tokoh masyarakat, para orang tua kami dan yang dituakan dalam majelis ini yang sama-sama kita muliakan, bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini sedikit kita akan membicarakan tentang bertetangga di dalam Islam. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam titahnya mengatakan nasta'idz billahi samil alim minasyaitonir rajim. Duribat alaihimuz zillah aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Allah mengatakan manusia itu diliputi oleh kehinaan. Tidak adanya mulianya manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kapan manusia itu bisa keluar dari kehinaan sehingga menjelma menjadi hamba yang mulia? Dalam titahnya tadi Allah katakan, illa bihablim minallah. Dua hal yang akan mampu mengeluarkan manusia dari kehinaan sehingga bisa menjadi hamba yang mulia. Pertama, menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Atau yang disebut dengan kesolehan secara vertikal, tunduk dengan syariat agama yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya setakat itu, seperti apapun soleh orang, walaupun hari-harinya di atas sejadah, tetapi tidak pandai bergaul, tidak pandai bermasyarakat, buruk hubungan kemanusiaannya, maka tidak akan bisa menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wa hablim minan nas. Kita akan keluar dari kehinaan di mata Allah setelah kita taat kepada Allah, tetapi kita menjalin hubungan baik sesama manusia, ataupun disebut dengan kesolehan sosial. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mulia adalah tidak hanya sebatas aktivitasnya taat dan berada di atas sejadah selalu, tetapi juga hubungannya dengan manusia baik. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Nabi mengatakan, barang siapa mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam redaksi lain Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia selalu berbuat baik kepada tetangganya. Sehingga apa? Indikator keimanan kita itu tidak hanya setakat kesolehan secara vertikal, tidak hanya diukur dengan ketaatan kita dalam beribadah saja. Ada juga yang sangat menentukan, sekali lagi kata Allah, hubungan baik kita dengan sesama manusia tidak ditentukan oleh agama,
tidak ditentukan oleh suku dan lain sebagainya, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, namun memuliakan, menghormati tetangga satu sama lainnya menjadi harus, menjadi wajib, menjadi penting bagi kita bersama. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan dan mengingatkan kepada sahabatnya bernama Abu Zar, "Ya Aba Zarrin, iza tabahta marakatan fakthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Zar, kata Nabi, kalau kamu masak gulai, banyakkanlah kuahnya. Untuk apa? Kata Nabi, "Wa ta'ahad jiranaka." Silahkan berbagi dengan tetangga. Begitulah Nabi mengajarkan bagaimana adanya sensitivitas sosial, kepedulian kita sesama satu sama lainnya, terlebih khusus kepada tetangga. Maka Nabi pun juga mengingatkan, "Ya nisa al-mu'minat, la tahkiranna jaratan li jariha law firsana satin." Wahai wanita-wanita perempuan, kata Nabi, jangan sampai kalian remehkan pemberian dari tetanggamu itu, walaupun hanya bentuknya kaki kambing. Orang kadang-kadang menganggap itu suatu hal yang kecil, tidak begitu bermakna. Tetapi sekecil apapun pemberian itu, diantaranya wujudnya secara psikologis begitu terbangun baik integritas sosial satu sama lainnya. Begitu sudah terbangun di dalam hati harmonisasi dalam bertetangga, maka sekecil apapun yang diberikan tetangga kita hormati, kita hargai dalam rangka menjaga harmonisasi, memuliakan dan juga menghargai kebaikan-kebaikan tetangga. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah." Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan coba-coba mengganggu tetangganya. Jangan coba-coba karena kebiasaan buruk kita, tetangga kita tidak nyaman dengan kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita buktikan keimanan kita masih baik dengan sikap kita yang baik dengan tetangga, sehingga sikap, ucap, perangai kita benar-benar memberikan kenyamanan kita dengan tetangga. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah bersumpah demi Allah sampai 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi mengatakan, demi Allah orang itu tidak beriman. Demi Allah orang itu tidak beriman. Demi Allah orang itu tidak beriman. Sahabat heran, kok Nabi bersumpah demi Allah 3 kali dan dia mengatakan tidak beriman? Ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud orang yang tidak beriman itu, kata Nabi. Kata sahabat kepada Nabi, Nabi mengatakan, alladzi la ya'man jarhu bawa'iqah. Orang yang tidak beriman yang saya maksudkan itu adalah orang yang karena perangai buruknya tetangganya tidak nyaman hidup berdampingan dengannya. Terkadang ada budaya individu, kebiasaan pribadi yang tidak baik, yang itu menyebabkan tetangga tidak nyaman. Termasuk diantaranya ada sebagian kecil orang di kompleknya itu mendiskotikkan kompleknya, menyetel musik yang itu enak bagi dia, sebenarnya itu sudah mengganggu kenyamanan tetangganya, seolah-olah dia tutup mata keadaan itu. Itu yang dikatakan oleh Nabi, wallahi la yu'min. Orang seperti itu demi Allah tidaklah beriman. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika ada yang bercerita kepada Nabi, innal fulanata taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'zi jiranaha bi sultaniha faqal la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Wahai Nabi, ada ibu Fulanah itu rajin bangun malamnya untuk ibadah, wa tasumun nahar, di siang harinya rajin dia berpuasa, wa taf'al, dia rajin melakukan amal saleh, wa tasaddaq, termasuk dia rajin melakukan sedekah, wa tu'zi jiranaha, tetapi Nabi perangainya menyebabkan tetangganya itu tidak nyaman dengannya
karena perangai buruknya, tetangganya tidak nyaman hidup berdampingan dengannya. Maka Nabi menjawab, la khaira fiha. Orang seperti itu walaupun seperti ahli ibadah, tetapi perangai buruknya menyebabkan tetangga tidak nyaman dengannya, maka semua kebaikan-kebaikannya itu tidak akan dicatat ibadah oleh Allah. Kebaikan-kebaikan ibadahnya tidak akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min ahlin nar. Orang yang ahli ibadah seperti itu tetapi perangainya tidak bisa memberikan kenyamanan kepada tetangga, kata Nabi, orang itu hanya tercatat sebagai penghuni neraka. Jangan gadaikan kebaikan-kebaikan kita, jangan gadaikan amal soleh kita hanya karena sikap dan perangai buruk kita yang tidak memberikan kenyamanan kepada tetangga. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting bagi kita untuk menghormati, memuliakan, menghargai dan berbuat baik kepada tetangga. Ada seorang ulama sufi, dia tinggal di rumahnya, kebetulan dinding kamar dia itu menyatu dengan kamar mandi tetangganya. Hubungannya sangat harmonis dengan tetangganya ini. Tetapi tetangganya tidak tahu bahwasanya apa? Paralon kamar mandinya itu untuk kamar kecilnya itu bocor, kemudian menetes air itu sampai merembes ke kamar ulama tadi. Sehingga air yang merembes itu dan menetes aromanya sangat bau. Tetangganya tadi tidak tahu keadaan itu dan dia tidak sengaja. Satu ketika ulama tadi sakit, karena baik dengan tetangganya itu datang menjenguk dia. Tetangganya tadi heran ketika mau masuk kamar ulama tadi kok aromanya menyengat, tidak nyaman. Sehingga apa? Ditanya sama tetangganya itu kepada ulama yang sedang sakit tadi, wahai Syekh, aroma apa ini? Kemudian Syekh tadi mengatakan, oh mohon maaf, kebetulan ini dari dinding sini. Ternyata dia kaget, dinding itu adalah dinding kamar mandi dia yang merembes air kotornya itu, sehingga bau. Kemudian tetangganya itu dia mengatakan, Masya Allah Syekh, kenapa tidak engkau kasih tahu? Dan sudah berapa lama ini terjadi? Syekh tadi mengatakan, ini sudah terjadi sejak 20 tahun yang lalu. Luar biasa. Kemudian apa kata tetangganya? Kenapa tidak engkau sampaikan ke saya sehingga saya perbaiki cepat, sehingga keadaan itu tidak mengganggu kenyamananmu? Ulama tadi mengatakan, saya khawatir ketika saya sampaikan, engkau justru tersinggung, malah engkau tidak mau baikan dengan saya. Dia korbankan perasaannya hanya demi menjaga hubungan baik dengan tetangga. Dia korbankan kenyamanannya hanya menjaga harmonisasi dalam bertetangga. Fakta sosial hari ini kita lihat, hanya sebatas daun mangganya jatuh ke wilayah rumahnya bisa perang. Lewat sedikit daun mangganya ke rumahnya bisa menyebabkan tumpah darah dan lain sebagainya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana pentingnya menghargai tetangga, sehingga jangan persoalan kecil justru menyulut rusaknya hubungan kita satu sama lainnya. Ulama tadi justru dia korbankan kebahagiaannya hanya demi harmonisasi dalam bertetangga. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita pastikan keimanan kita masih mantap dan kuat. Tidak hanya sebatas menjaga kesolehan secara vertikal kepada Allah, tetapi kita jaga kesolehan secara horizontal. Kita yakinkan kebaikan-kebaikan kita betul-betul memberikan kebaikan kepada orang lain. Saudaraku dirahmati Allah, untuk itu maka penting sebenarnya bagi kita, kalaulah ingin membangun rumah, mengontrak rumah, menyewa rumah, perlu diperhatikan diantaranya siapa sih tetangga nanti. Al-jar qoblad dar. Kata Nabi, sebelum bangun rumah cari tetangga. Pastikan tetangga itu adalah tetangga baik, sehingga itu memberikan kebaikan bagi rumah tangga kita dan juga menjalin harmonisasi satu sama lainnya. Maka jangan pertajam perbedaan satu sama lainnya sehingga rusak harmoni
harmonisasi dalam bertetangga. The highest result of education is tolerance. Nilai tertinggi pendidikan itu bukan IPK-nya 4,00. Prestasi terbaik pendidikan itu bukan nilainya cum laude, tetapi ketika bisa menghargai perbedaan yang pada akhirnya bisa membangun harmonisasi dalam masyarakat. Dan saya yakin insya Allah tetangga yang terbaik itu adalah semua kita yang hadir saat ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.